Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita kenal, merdeka atau mati. Merdeka! 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Seluruh rakyat menyambut dengan sukacita. Namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya aman. Di berbagai kota, kekuasaan Jepang yang baru menyerah kepada sekutu belum sepenuhnya beralih ke tangan bangsa sendiri. Di Surabaya, situasi memanas ketika pasukan Inggris datang dengan alasan melucuti tentara Jepang. Namun diam-diam membawa misi mengembalikan kekuasaan Belanda. Ketegangan memuncak pada 19 September tahun 1945 saat bendera Belanda dikibarkan di atas Hotel Yamato. Pemuda Surabaya merobek warna biru bendera itu, meninggalkan merah putih sebagai simbol harga diri bangsa. Sejak saat itu, Surabaya menjadi pusat perlawanan rakyat. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Molabi. Kematian Molabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Dan Inggris memberi ultimatum 10 November tahun 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Ultimatum yang tentara Inggris sebarkan membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Langit Surabaya dipenuhi dentuman meriam dari kapal perang Inggris di lepas pantai. Pesawat tempur melintas rendah, menjatuhkan bom ke titik-titik pertahanan rakyat. Para pejuang Surabaya sebagian bersenjata senapan tua, sebagian lagi hanya dengan bambu runcing, menahan gempuran dengan taktik gerilya kota. Meski jumlah dan persenjataan jauh kalah, semangat juang membuat setiap sudut kota menjadi medan tempur. Malam hari, sebagian besar pusat kota mulai jatuh ke tangan Inggris. Namun, 11 November, perang belum usai. Pasukan sekutu menyisir setiap rumah, mengusir dan menawan pejuang yang tersisa. Secara militer, pertempuran Surabaya berakhir dengan jatuhnya kota ke tangan pasukan sekutu. Ribuan pejuang gugur, puluhan ribu warga sipil kehilangan rumah, dan Surabaya menjadi lautan puing. Namun, di balik kehancuran itu, ada kemenangan yang jauh lebih besar. Pertempuran ini menggetarkan dunia. Surat kabar di Asia, Eropa, dan Amerika memberitakan bagaimana rakyat yang baru merdeka berani menantang kekuatan militer modern. Semangat juang rakyat Surabaya menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk bangkit melawan penjajah.
Dari puing-puing Surabaya yang terbakar, lahirlah sebuah warisan abadi. Keberanian tanpa batas. Pertempuran 10 November tahun 1945 memang merenggut banyak nyawa, tapi juga menyalakan api persatuan di seluruh Indonesia. Kisah ini tidak hanya mengajarkan arti pengorbanan, tapi juga menunjukkan bahwa harga kemerdekaan jauh lebih mahal dari sekadar tinta di kertas proklamasi. Setiap 10 November, kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Sebuah janji dari generasi ke generasi bahwa darah dan air mata para pejuang Surabaya tidak akan pernah sia-sia. Selama merah putih berkibar, semangat mereka akan tetap hidup di hati setiap anak bangsa. Kita tidak bisa lagi mengangkat senjata seperti para pejuang dulu, tapi kita bisa menjaga warisan mereka dengan cara kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka selamanya.